Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat kemarin membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah secara global, secara detail, yaitu iman terhadap sifat-sifat Allah yang 20 sifat. Meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, diantaranya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah, sampai mutakalliman. Itu sifat-sifatnya Allah. Nah sekarang soal kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Kaifa iku kaya apa al-i'tiqadu utawi nikotake, utawi meyakini bil wujudi kelawan sifat wujud lillahi ta'ala kedue Allah ta'ala. Jawab huwa an na'taqida anna Allah ta'ala mawjudun. Huwa utawi al-i'tiqad an na'taqida iku yen to nikotake kita, iku yen to meyakini kita annallaha ta'ala ing sak temene Allah ta'ala maujudun iku zat kang wujud. Zat kang wujud, wujud itu artinya ada. Wa anna wujudahu lan sak temene wujude Allah bidzatihi iku kelawan zate Allah. Laisa ora ana apa wujudahu biwasitati syai'in iku kelawan lantarane suci-wiji. Wa anna wujudahu lan sak temene wujude Allah wajibun iku wajib, la yumkinu kang ora mungkin ayyal haqahu apa yen to ketemu ing Allah adamun apa sifat adam. Adam itu tidak ada. Jadi kebalikan wujud adalah adam. Wujud artinya ada, adam artinya tidak ada. Pakai ain, adam, tidak ada. Bukan pakai alif. Kalau pakai alif Adam, Nabi Adam. Ini pakai ain. Nah, bagaimana kita meyakini sifat wujudnya Allah? Bagaimana kita itu merasakan wujudnya Allah, adanya Allah? Sementara Allah kita tidak bisa melihat, kita tidak mampu melihat Allah. Ya kan? Anna taqida annallaha ta'ala mawjudun. Jadi kita harus meyakini, keyakinan kita itu mengatakan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Jadi kita harus berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Lah kemudian wa anna wujudahu bidzatihi. Adanya Allah itu dengan zatnya Allah. Ya, dengan zatnya Allah. Laisa biwasitati syai'in, bukan dengan lantaran apapun. Ya, jadi seperti ini. Kita masih belum mampu untuk melihat Allah. Tapi kita meyakini, harus yakin, harus iman, percaya bahwasanya Allah itu ada. Nah sekarang mana buktinya kalau Allah itu ada? Kan begitu. Ya. Mana buktinya kalau Allah itu ada? Sekarang buktinya alam semesta. Sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Saya kasih contoh misalnya. Buku. Apakah langsung tiba-tiba ada buku? Kan tidak. Mestinya ada orang yang membuat buku. Begitu juga dengan alam semesta. Alam semesta, bumi, langit, bintang, matahari, bulan, planet-planet, gunung, lautan, itu tidak semata-mata langsung ada, tapi ada yang mengadakan. Lah yang mengadakan dan yang menciptakan itu siapa? Allah. Ya. Kemudian bukti lain, kalau memang misalnya Allah itu ada, ya seperti Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus. Ada, patungnya ada, terlihat. Tuhannya orang Majusi, api, terlihat api. Dan sekarang Tuhannya orang Islam mana?
kok tidak terlihat? Berarti Allah itu kan nggak ada tuh. Kalau Allah kan kalau ada mestinya kan bisa dilihat. Jadi jawabannya bagaimana? Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada wujudnya. Tidak semua sesuatu yang tidak dilihat, yang tidak bisa dilihat itu tidak ada wujudnya. Contohnya apa? Udara, angin, tidak bisa dilihat. Angin nggak bisa dilihat, tapi wujudnya ada. Hanya angin itu sifatnya, angin tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Itu angin. Jadi kalau misalnya kita masih belum mampu untuk menampakkan wujudnya angin, nggak usah bahas Allah dulu. Paham ya? Nah, jadi kita harus meyakini, iman, percaya bahwa Allah itu ada. Ya, mungkin kita melihat angin saja nggak mampu. Coba datangkan ilmuwan manapun datangkan ilmuwan yang paling pinter ya untuk menampakkan angin. Apalagi sekarang teknologi canggih. Tampakkan angin itu wujudnya angin kayak apa? Wujudnya entutnya sendiri aja nggak tahu. Entut, tahu entut? Entut itu terlihat nggak? Entut itu nggak terlihat. Tapi ketika kalian mengentut, kira-kira kerasa nggak? Bau lagi. Tidak terlihat. Tapi ada wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya kan nggak mungkin bisa dirasakan. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai kita berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidak ada hanya gara-gara Allah tidak bisa dilihat. Sesungguhnya Allah itu bukan tidak bisa dilihat, tapi kita masih belum mampu, tidak mampu untuk melihat Allah. Jadi yang pertama seperti itu. Ini sifat wujudnya Allah. Jadi kita harus meyakini, harus yakin, harus iman, harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Ya. Ini yang dimaksud dengan sifat wujud. Jadi kita cuman bukan sekedar hafal aja wujud kita hamba kok, tapi nggak tahu maksudnya bagaimana. Itu maksudnya wujud. Dari segi wujudnya saja seperti itu. Ya. Tuh. Sekarang soal kaifal i'tiqadu bil qidami lillahi subhanahu wa ta'ala. Sifat wujud selesai. Sifat wujud artinya ada. Maksudnya kita harus yakin, harus percaya, harus iman bahwa Allah itu wujud ada. Sekarang kaifa iku kaya apa al i'tiqadu utawi meyakini bil qidami kelawan sifat qidam lillahi subhanahu wa ta'ala kedue Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini sifat qidam, qidamnya Allah. Sifat yang nomor 2 yaitu sifat qidam. Apa artinya qidam? Terdahulu. Allah itu terdahulu. Ya, maksudnya terdahulu lebih bagaimana? Lebih dulu. Jadi bagaimana kita meyakini seperti itu? Jawab, huwa anna taqida annallaha qadimun. Huwa utawi al-i'tiqad anna taqida iku yen to meyakini sapa kita annallaha ing satemene Allah qadimun iku zat kang dhisik. Qadim, zat kang dhisik. Nakni ngarepake kita annahu ing satemene Allah maujudun iku ana zat kang wujud qabla kulli syai'in ing dalam sadurunge saben-saben suwiji-wiji. Wa annahu lam yakun wa annahu lan satemene Allah lam yakun iku ora ana sapa Allah ma'duman iku adam, ora ana, tidak ada. Fi waktin ing dalam siji waktu minal awqati saking pira-pira waktu. Wa anna wujudahu lan sak tamene wujude Allah laisa iku ora ana lahu kedue Allah awalun apa kawitan. Maksudnya seperti ini. Sifat qidam ya itu artinya terdahulu. Berarti Allah itu lebih dulu. Jadi qidam itu artinya terdahulu. Maksudnya Allah itu lebih dulu. Nah, bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat qidam? Jadi sekarang begini, kita harus yakin, harus percaya, harus iman bahwasannya tidak ada yang mendahului Allah. Paham ya?
Tidak ada yang mendahului Allah. Kalau kita, siapa pendahulu kita? Bapak kita, ibu kita, mbah kita, buyut kita. Tapi kalau Allah, tidak ada yang mengawali Allah. Jadi Allah itu yang pertama lebih dulu ketimbang yang lainnya. Jadi kita harus meyakini seperti itu. Tidak ada yang mengawali Allah. Jadi semuanya itu setelah Allah. Ya. Makanya disebut Allah itu disebut Khaliq, sang pencipta. Sang pencipta. Setelah Allah semuanya adalah makhluk yang diciptakan. Malaikat, ya, itu adanya setelah Allah karena diciptakan oleh Allah. Makanya Allah disebut zat yang menciptakan. Ya, zat yang menciptakan adalah Allah. Ya, jadi kita tidak boleh meyakini bahwa ada sesuatu sebelum Allah. Jadi sebelum ada alam semesta dunia ini, sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, sebelum ada alam semesta jagat raya ini, Allah itu sudah ada. Allah itu sudah ada. Ya. Jadi lebih dulu Allah ketimbang sesuatu yang lain. Jadi kita nggak boleh meyakini bahwasanya ada sesuatu sebelum Allah. Ya, makanya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak beranak, walam yulad, dan juga tidak diperanakkan. Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Seperti itu. Jadi keyakinan kita kepada sifat Allah yang bersifat qidam, terdahulu, itu seperti itu. Artinya lebih dulu. Allah itu lebih dulu. Tidak ada yang mendahului Allah. Adanya kita itu karena lantaran siapa? Ya karena lantaran bapak ibu kita. Ya kan? Kalian ada, kok bisa kok ada kalian? Lantarannya dari mana? Lantaran kalian itu dilahirkan oleh ibu kali. Kok bisa ibu kalian melahirkan? Ya karena perang sama bapak kalian, kan begitu. Ya kan? Nah kalau Allah nggak ada, ya tidak ada yang mendahului Allah. Itu yang dimaksud sifat qidam. Jadi sifat wujud artinya ada. Artinya kita harus yakin, iman bahwasanya Allah itu ada. Sekarang qidam, kita harus yakin, iman, percaya bahwa Allah itu lebih dulu, Allah itu terdahulu, dan tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Ya, seperti itu. Sekarang sifat baqa. Soal kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Kaifa iku kaya apa al i'tiqadu utawi meyakini bil baqa'i kelawan sifat baqa lillahi ta'ala kedue Allah ta'ala, kedue Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini sifat baqa? Sifat baqa'nya Allah itu bagaimana? Apa artinya baqa? Baqa itu artinya kekal, kekal, langgeng. Tuh, langgeng tuh gimana maksudnya kekal? Enggak rusak. Kalau misalnya kita itu seseorang yang telah meninggal, ya, orang yang telah meninggal, kalau misalnya nggak cepat ya sama aja. Semua orang meninggal, makhluk meninggal, baik itu hewan ataupun manusia, lama-lama tubuhnya akan rusak, busuk, ya, busuk, jadi bangkai, rusak tubuhnya. Kita hidup aja udah rusak tubuhnya. Mulai dari bayi sampai besar semakin rusak, semakin tua semakin rusak. Makanya kebanyakan orang yang sudah tua itu kebanyakan jalannya bungkuk. Kenapa? Karena tulangnya pada keropos, udah pada rusak. Kulit-kulitnya rusak. Yang awalnya kenceng, lentur. Berarti semua tidak baqo, tidak kekal. Yang kekal baqo hanyalah Allah.
Lah bagaimana kita meyakini bahwa sifat baqa'nya Allah? Sifat baqa' adalah sifat yang kekal. Artinya Allah bersifat kekal. Huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala baqin. Huwa utawi al-i'tiqad an na'taqida iku yen to nikotake kita. Iku yen to meyakini kita anna Allah Subhanahu wa ta'ala ing sak temene Allah Subhanahu wa ta'ala baqin iku zat kang tetep. Wa anna baqa'ahu lan sak temene langgenge Allah, kekalnya Allah, la yusa iku ora ana lahu iku keduwe Allah nihayatun apa katok. Wa annahu lan sak temene Allah la yazulu iku ora ilang sapa Allah aslan kelawan babar pisan. Wala yalhaqahu lan ora ketemu ing Allah al adamu apa sifat adam, sifat tidak ada. Fi waktin ing dalam suci waktu minal awqati saking pira-pira waktu. Jadi maksudnya seperti ini. Baqa artinya kekal. Allah itu kekal. Ya. Bagaimana? Jadi kita harus meyakini, beriman, percaya bahwa Allah itu kekal. Artinya kekal di sini yaitu Allah itu tetap tidak rusak, tidak mati. Ya. Jadi kekalnya Allah itu tidak ada batas. Kalau kita ada batas, kita manusia ada batas. Ada batasnya. Kapan batasnya? Ya tergantung umur masing-masing. Ada yang umur 60 tahun udah enggak bakok lagi, enggak kekal lagi, artinya mati. Ya, kalau Allah itu enggak ada. Allah itu kekal tanpa batas. Kalau kita hidup di dunia pakai batas. Ya, kalau Allah itu enggak ada batas, itu yang dimaksudkan kekal. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kita manusia hidup di dunia itu ada perubahan. Ya, mulai dari bayi berubah menjadi balita, berubah menjadi anak-anak, berubah menjadi dewasa, kemudian berubah menjadi tua. Ada perubahan. Tapi kalau Allah enggak ada. Kalau Allah itu baqo, kekal udah. Ya, kekal. Jadi tidak ada tidak ada Allah itu apa tuh namanya? Ada batasnya? Enggak ada. Enggak ada batasnya. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Ya. Jadi baqo itu sifat Allah yang kekal. Artinya Allah bersifat kekal, tidak rusak, tidak mati, ya tetap. Allah itu tetap seperti itu. Ya. Beda dengan kita, ada perubahan. Ya, kalau kita ada perubahan. Laki-laki berubah jadi perempuan, ada enggak? Hah? Laki-laki berubah jadi perempuan, ada enggak? Ada. Lu cinta Luna itu. Laki-laki berubah jadi perempuan. Perempuan jadi laki-laki, ada enggak? Ada. Jadi manusia itu mengalami perubahan. Dan rata-rata mereka merubah sendiri. Nah, seperti itu. Manusia di daerah Amerika, manusia berubah jadi anjing, ada. Udah diciptain sama Allah jadi manusia, malah pengen jadi anjing. Malah pengen jadi, ada yang jadi babi, macam-macam. Ya, itu. Jadi yang pertama apa tuh namanya? Kita ulang, Allah itu memiliki 20 sifat. Ya. Bukan memiliki seperti itu, artinya begini. Kita harus meyakini, kita harus beriman, percaya dengan sifat-sifatnya Allah. Semua sifat Allah yang 20 sifat itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Ya, di antaranya wujud, qidam, baqo. Wujud artinya ada. Meskipun kita tidak mampu melihat Allah, tapi kita harus yakin, harus percaya, harus iman bahwa Allah itu ada. Meskipun tidak terlihat. Nah, itu yang dimasukkan sifat wujud. Artinya ada. Sekarang qidam, tidak ada yang mendahului Allah. Itu qidam. Apa maksudnya? Qidam itu lebih awal, lebih dulu. Makanya disebut Allah itu khaliq, zat yang menciptakan. Nah, kemudian baqo, apa artinya baqo? Kekal.
Kita harus meyakini bahwa Allah itu kekal. Allah itu kekal. Ya. Sekarang soal. Cukup. Soal kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi ayil makhluqat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fa ya rabbi irhamni bi hasnil khatimati.